Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkamit tanzil, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qail inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Arsalahu Allahu bil haqqi baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah dan ustadzat, pengurus DPD Wahda Islamiyah Parigi Mutong yang saya hormati dan saya muliakan, para ustaz dan ustadzah, pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ihsan Kota Parigi dan seluruh jajaran pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang berada dalam naungan yayasan, para ustaz dan ustadzah, para da'i dan da'iyah yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan, serta para bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua siswa, orang tua santri yang telah mengamanahkan dan menitipkan buah hati mereka di Wahda Islamiyah. Tentu insyaallah kita berharap agar kita semua yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini bisa mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, rasa syukur yang selalu dan terus kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan, kita bisa bertatap muka dan insyaallah bersilaturahim untuk bersama-sama pada hari ini kita belajar bersama bagaimana cara kita mendapatkan satu bentuk kebahagiaan di dalam kehidupan kita dan insya Allah akan berlanjut ke akhirat kelak melalui sebuah amanah yang penting, amanah yang besar yang diberikan kepada kita, yaitu kehadiran anak-anak kita, kehadiran buah-buah hati kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat insyaallah dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk ibadah dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan untuk maksimalnya kegiatan kita ini, untuk maksimalnya pelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini, mari terlebih dahulu kita memperhatikan adab-adab bermajelis. Ini adalah salah satu majelis ilmu dan majelis zikir yang tentunya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasulnya begitu banyak keutamaan-keutamaan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kami tidak sempat menyebutkannya satu persatu pada kesempatan ini. Karena itu kita perlu memperhatikan beberapa adab-adab bermajelis. Dan saya minta kepada para panitia agar anak-anak kita bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Di antara adab-adab majelis yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama adalah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kehadiran kita ini Bapak Ibu sekalian bisa bernilai sebagai ibadah. Dicatat, pahalanya akan mengalir selama kita selama kita tetap duduk di sini dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan keikhlasan itu akan membukakan kepada kita keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran kita untuk bisa mengikuti dengan baik, mengikuti dengan maksimal kegiatan ini insyaallah. Jadi itu yang pertama, menata niat di dalam hati-hati kita. Jadi bukan karena keterpaksaan, bukan juga karena ada tujuan-tujuan lain, ya. Dan saya yakin itu tidak ada, karena kita memang hadir, ya, dalam rangka untuk bagaimana kita melihat anak-anak kita, buah hati kita ini insya Allah bisa menjadi salah satu sebab, ya, dari keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Adab majelis yang kedua adalah apa? Fokus, ya, jadi memberikan perhatian serta konsentrasi untuk mengikuti materi ini dengan baik, ya. Ya, jadi harus sedikit bersabar, ya, bersabar tangannya untuk tidak, ya, sibuk dengan urusan lain, tidak sibuk ngutak-ngatik HP, ya, tidak sibuk matanya memandang kiri kanan, tidak sibuk telinganya memperhatikan suara-suara yang lain. Jadi mari kita konsentrasi agar apa yang kita sampaikan ini bisa masuk insya Allah, ya, bisa masuk ke dalam relung hati kita, ke dalam ruang-ruang pikiran kita, dan bisa membuka cakrawala berpikir serta menambah wawasan ilmiah, ya, dalam rangka kita menjadi seorang bapak, ibu, ayah, bunda yang baik, yang bertanggung jawab, ya. Bisa setuju ini untuk bisa fokus? Tidak lama insya Allah. Insya Allah HP-nya nggak ngambek, ya, ya, HP-nya tetap setia. Jadi diamkan dulu HP-nya, ya, kecuali kalau suasana darurat, ya. Nah, kalau alasan untuk merekam, ya, saya kira panitia merekam, ya. Oh iya, nanti panitia yang merekam. Kalau masih butuh dengarkan suara saya yang agak serak ini, ya, bisa sama panitia. Jadi lebih baik mendengarkan langsung. Yang keempat, agar setiap orang memperhatikan tempat duduk masing-masing, ya, dan jangan sampai, ya, mendesak atau menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya, mengambil tempat duduk orang lain, ya, walaupun misalnya yang punya sempat keluar, kalau kita tahu itu tempatnya orang, jangan kita duduk di situ. Itu diantara adab majelis yang jelas
nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mari kita mengikuti materi ini dengan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, agar senantiasa kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pelajari, termasuk pada pagi hari yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang disampaikan atau diminta oleh panitia untuk disampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih judulnya adalah Kiat Jitu mencetak anak yang soleh dan hafid. Jadi soleh dan hafid. Kiat Jitu untuk bagaimana kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua ini kita bisa raih dan bukan hal yang mustahil untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, bahkan mungkin lebih soleh dari kita. Anak yang bisa menghafal Al-Quran, yang mungkin hafalan mereka lebih baik daripada kita. Itu bukan satu hal yang mustahil siapapun kita. Tapi ingat, semua ini tidak akan kita bisa dapatkan kecuali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan ini bukan semata-mata kiat-kiat yang sifatnya teknis untuk dilakukan oleh kita semuanya, karena itu bisa menjadi sesuatu yang merepotkan atau sulit bagi sebagian orang. Tapi ini lebih pada bagaimana kita mengundang taufik dari Allah, menghadirkan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan buat anak-anak kita itu bisa terwujud insyaallah taala. Kalau saya ditanya Bapak Ibu sekalian secara apa kiat-kiat ustadz untuk menjadikan anak ustadz itu sebagai menghafal Quran, mereka bisa menghafal Quran. Maka secara umum jawaban saya bahwa tidak ada kiat-kiat tertentu. Sekarang metode menghafal Quran itu sudah begitu banyak sekali, buku-buku sudah banyak ditulis, kita bisa juga belajar dari YouTube, dan bisa menanyakan kepada para ahlinya, para pelakunya, banyak sekali, beragam metode. Tapi semua itu sebenarnya kembali kepada bagaimana kesiapan diri kita masing-masing untuk kita serius membimbing anak-anak kita agar mereka bisa menjadi sebagaimana yang kita harapkan. Tentu ketika bicara tentang kesolehan, tentang hafalan, menjadi hafidh, bukan berarti anak kita semuanya akan diarahkan misalnya menjadi seorang ulama. Tidak harus. Di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka bukan, profesi mereka bukan seorang ulama, bukan seorang da'i, tapi ada di antara mereka dokter, ada mereka dosen biasa dalam ilmu-ilmu umum yang non syar'i, bahkan ada yang pengusaha, bahkan ada yang pengangguran hafal Quran. Ada cuma driver ojek online, ada hanya seorang mungkin seorang pekerja kasar, kuli, tapi bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi ketika saya berbicara tentang anak soleh, seorang hafidh Quran, ini tidak dimaknai
Oh, kalau begitu anak-anak kita ini jadi ustadz dan ustazah semua dong. Tidak seperti itu. Ya. Karena di akhirat kelak, jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, bukan lagi profesi yang dilihat, ya, tapi sejauh mana keimanan, sejauh mana ketakwaan kita. Nah, kesolehan ini menjadi seorang anak yang soleh, dan apalagi ditambah dengan ya plus hafidz Quran, ya, ini tentunya menjadi jalan yang membantu, yang memudahkan, ya, bukan jaminan satu-satunya, tapi akan mengkondisikan, akan membantu anak-anak kita untuk bisa menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak membahas tentang apa kiat jitu yang kami maksudkan, ya, maka sedikit kita ada pengantar, ya. Ada pengantar dengan maksud untuk menguatkan kita, menyadarkan dan menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa dan siapa sebenarnya anak-anak kita tersebut. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, anak kita hadir dengan status, anak kita hadir dengan makom, dengan posisi-posisi tertentu yang harus kita ketahui. Sebagaimana juga kita pernah menjadi anak, dan tetaplah kita adalah anak dari orang tua kita. Ya. Yang pertama, status anak kita ini, mereka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun anak kita tersebut, bagaimanapun dia hadir di tengah kita, ya, bagaimana posturnya, bagaimana tampilan fisiknya, ya, bagaimana karakter dan perilakunya, mereka bukan produk gagal, ya, mereka semuanya adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kita juga punya status sebagai hiasan, ya. Walillahi ma fis samawati wa fil ardi yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki anak-anak wanita, dan juga kepada yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki, anak-anak wanita dan anak laki-laki. Kemudian mereka juga adalah hiasan, perhiasan bagi kita. Jadi ibu-ibu yang memang tidak bisa lepas dari yang namanya perhiasan, ketahuilah bahwa perhiasan yang termahal itu bukan emas dan bukan intan berlian, ya. Perhiasan yang termahal yang ada pada diri dan kehidupan Anda itu adalah anak-anak. Mereka hadir sebagai zina, sebagai mata, sebagai perhiasan. Perhiasan yang tentunya membuat orang senang menggunakannya, membuat orang sedih ketika tidak mendapatkannya. Akan tetapi orang tidak selalu membutuhkan perhiasan itu. Kadang di tempat-tempat tertentu, dalam kondisi tertentu, orang lebih butuh seteguk air daripada, ya,
bergram-gram emas. Karena dia bukan sesuatu yang selalu dibutuhkan. Jadi anak kita ini seperti itu, ini adalah perhiasan bagi kita. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, begitu juga anak-anak kita, itu adalah zinatul hayati dunya. Tolong kembali dulu. Adalah zina, perhiasan. Perhiasan yang menghibur kita, menyenangkan kita, ya, membahagiakan kita. Anak kita hiasan, tapi ingat juga bahwa mereka juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak ini hadir luar biasa, ya. Sebagai anugerah, sebagai hiasan, tapi ujian juga bagi kita. Ya, kehadiran anak-anak ini akan menguji kita, apakah kita akan semakin dekat kepada sang pemberi anugerah ini atau justru semakin jauh. Kehadiran anak-anak ini akan menguji kita, apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan harta juga. Jadi hati-hati dengan anak-anak kita, karena mereka hadir sebagai batu ujian. Ya, bisa jadi dengan sebab anak kita semakin baik, kita semakin bertakwa, kita semakin dekat kepada Allah. Tapi bisa juga kita justru semakin dilalaikan dengan urusan-urusan yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kita dari kehidupan yang akan datang sesudah kehidupan dunia ini. Itu gara-gara anak. Kenapa demikian? Karena dia adalah anugerah dari Allah yang kita nanti-nantikan. Bahkan ada orang yang berpuluh-puluh tahun, ada di antara nabi yang beratus-ratus tahun menanti kehadiran anaknya, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Zakaria. Ya, kita menanti kehadiran anak. Orang habis menikah, ya, melewati masa-masa gembira, masa-masa bahagia setelah pernikahan, tapi setelah itu datang kecemasan. Ini anak-anak akan datang atau tidak? Ya kan seperti itu. Karena memang anak ada sesuatu yang dinanti. Nah, bagaimana dia menjadi ujian ketika anak-anak ini hadir? Tentu karena kecintaan kita kepada anak-anak itu, kita selalu ingin mau memenuhi apa saja yang dia inginkan. Ya, karena cintanya, saking cintanya kita kepada anak kita. Ya, bahkan kita terkadang tidak memikirkan sesuatu yang dia minta itu bisa memudaratkan dia atau tidak. Karena cintanya kita. Nah, ini sudah mulai di sini ujian-ujian tersebut. Ya. Anak-anak kita kadang membuat kita harus bekerja siang dan malam karena ada keinginan-keinginan yang harus kita penuhi. Ya, kadang kita harus harus menunda sebuah kebaikan, menunda sebuah hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan orang banyak hanya gara-gara satu orang dari anak kita. Ada harta yang kita sudah siapkan untuk kita sedekahkan kepada anak yatim, atau untuk ke masjid, pembangunan masjid, untuk membantu pesantren, tapi tiba-tiba dipending gara-gara ada anak kita menginginkan sesuatu. Nah, itu semuanya adalah ujian-ujian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bukan hanya sekedar ujian, anak-anak juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya alladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fahdharuhum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan hidup kalian atau anak-anak keturunan kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah, waspadalah. Ya, anak-anak yang kita lahirkan, yang kita asuh, yang kita tumbuh kembangkan, ya, baik secara fisik maupun secara batinnya, pikirannya, perasaannya, justru kemudian menjadi musuh bagi kita. Apa artinya ayat ini? Anak-anak menjadi musuh, anak-anak yang terang-terang memang selalu membuat kita mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya. Anak-anak yang menjadikan kita berani kita melabrak batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi musuh. Ya, Allah menyebutnya sebagai musuh bagi kita. Walaupun dalam kenyataannya kita tidak musuhan. Ya, tapi sebenarnya mereka pada akhirnya sudah menjadi musuh karena mereka sudah menyeret kita kepada sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab ketidakselamatan kita, dan banyak yang seperti itu. Itu sudah musuh itu. Kalau anak-anak kita sudah bikin kita lalai dari perintah-perintah Allah, bahkan kita rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama karena anak-anak kita, justru istri-istri kita, ya kan banyak begitu katanya ya. Orang salah satu penyebab orang melakukan korupsi itu ya, karena pendapatannya yang tidak cukup memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan dan permintaan-permintaan, keinginan-keinginan dari istrinya dan anak-anaknya. Ya. Bayangkan kalau seorang pejabat misalnya, walaupun dia eselon 1, salah satu instansi pemerintahan, dengan gaji yang tentunya terbatas, tapi semua ya, istrinya minta mobil mewah, minta Lamborghini, ya, karena dia merasa sebagai seorang sosialita. Anak-anaknya juga tidak kalah juga mau seperti itu juga, ya, karena alasannya teman-temannya satu kampus semuanya pakai mobil mewah, ya. Kalau anaknya 5 orang, ya, itu mau tidak mau itu. Karena dia begitu cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, dan kurang ya wawasan, kurang keimanan juga, dilabrak. Nah, istri dan anak-anak seperti sebenarnya sudah jadi musuh bagi kita. Maka kata Allah, fahdharuhum, hati-hati kepada mereka. Hati-hati artinya jangan sampai mereka menjadi musuh. Nah, karena anak kita itu punya status sedemikian rupa, maka ya, coba slide berikutnya, dia anugerah. Kalau dia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah, artinya itu adalah nikmat. Konsekuensinya nikmat harus disyukuri. Syukuri anak-anak kita. Ya, apapun keadaannya, bersyukur kepada anak-anak kita. Kemudian dia adalah sekaligus amanah. Jadi nikmat sekaligus amanah. Titipan dari Allah SWT, yang namanya titipan harus kita jaga. Anak kita harus jaga. Bagaimana caranya menjaga anak? Ya, tentu kita bagaimana menjadikan dia senantiasa berada di dalam koridor ya kebenaran, ketaatan, ketakwaan kepada Allah SWT. Dan karena dia titipan, anak kita harus siap untuk kita kembalikan suatu saat ketika pemiliknya yang meminta kembali anaknya. Meminta kembali anaknya. Anak sebagai hiasan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita itu dengan hiasan ya jarang itu. Tanya, boleh kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu biasanya ya setahu saya ya punya perhiasan, tapi jarang yang mau mempertahankan perhiasannya yang dia miliki. Kalau sudah berlalu bertahun-tahun dengan alasan sudah tidak model lagi, tidak lagi sesuai, dia mau ganti, ya. Atau mungkin dia tidak jual tapi dia tidak mau lagi memakainya, mungkin karena malu apa segala macam, ya.
karena sudah ketinggalan model, macam-macam lah. Iya. Tapi dia mungkin masih sayang, dia simpan saja. Ya, dan ya perhiasan namanya seperti itu, kapan dibutuhkan baru digunakan. Tidak dibutuhkan, ya disimpan. Nah, itu hiasan. Nah, kita ingin Bapak Ibu sekalian, hiasan yang Allah berikan ini tidak menjadi seperti halnya emas dan hiasan-hiasan yang lain, ornamen-ornamen di dalam rumah kita. Kita ingin ini menjadi hiasan abadi yang tidak hanya sekedar ya memperindah suasana batin kita pada waktu-waktu tertentu. Kita ingin anak kita ini menjadi perhiasan abadi. Itulah yang diistilahkan dengan qurratu ain. Qurratu ain, ya, penyejuk pandangan kita. Jadi qurratu ain itu gambaran dari perhiasan yang memang selalu hadir untuk menenteramkan kita, dan ini akan terus berlanjut walaupun kita sudah meninggal. Ya, qurratu ain ini akan terus berfungsi untuk mensupport kita dengan doa-doa mereka. Maka jadikan hiasan ini bukan hiasan yang hanya dipajang sementara waktu, dinikmati sementara waktu, tapi hiasan yang abadi. Itulah qurratu ain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Kemudian ujian. Ketika kita menyadari anak kita ini sebagai ujian, maka ya mari kita jadikan anak-anak kita ini ya sebagai jalan-jalan atau sebagai sarana-sarana kita untuk mendulang amal-amal kebaikan. Jadikan anak kita ini sebagai motivasi, jadikan anak-anak kita ini sebagai ya jalan untuk mengajak kita kepada amal-amal soleh. Bagaimana caranya? Ya, ini bisa dibahas. Intinya adalah bagaimana mendidik anak dengan benar. Mendidik anak dengan benar. Membimbingnya dengan cara yang efektif. Jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Jangan justru kita sudah tahu anak ini bisa menjadi ujian yang membuat kita tidak lulus di dalamnya. Nah, kita tidak siapkan dia menjadi jalan-jalan kebaikan, menjadi pintu-pintu kebaikan. Yang keempat, musuh. Jangan sampai anak ini menjadi musuh yang sebenarnya. Maka kata Allah, fahdharuhu, hati-hatilah, dan iya, daripada dia menjadi musuh, maka jadikan dia sebagai kawan kita, menjadikan dia sebagai sahabat kita. Nah, inilah yang namanya komunikasi efektif antara ayah bunda dan anak-anaknya. Ya, kita tidak membahas itu ya. Ini sekedar pengantar saja. Lanjut. Apa kata kuncinya dari semua yang kita sampaikan tadi? Ya, satu kata kuncinya saja. Walaupun nanti kiat-kiatnya ya kita bisa breakdown lagi dalam banyak poin-poin ya yang sifatnya teknis. Intinya, jadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Ya, jadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Kenapa harus menjadi anak yang soleh? Ini jemaah sekalian, di antara keutamaan anak-anak yang soleh, kelebihannya anak yang soleh dengan yang tidak soleh. Pertama, fitrahnya terjaga. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi SAW. Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Fitrah keimanan. Ya, fitrah keimanan ini menjadi sebuah kekuatan yang potensial yang ada di dalam diri setiap anak yang dilahirkan. Lingkunganlah yang kemudian akan mempengaruhi fitrah itu melemah atau justru dia menguat. Dan lingkungan pertama yang akan bersentuhan dengan kehidupan seorang anak adalah orang tuanya, bapak dan ibunya. Makanya Nabi SAW langsung mengingatkan, Pak abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Kedua orang tuanya lah yang kemudian bisa merubah anak ini, ya, menarik anak ini dari fitrahnya sehingga dia bisa menjadi seorang Yahudi, bisa menjadi seorang Nasrani, bisa menjadi seorang Majusi. Iya. Jadi berbicara dalam dunia pendidikan tentang yang namanya lingkungan pendidikan, ya, orang tua itu adalah lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak kita. Kalau kita salah
ya, kalau kita salah di dalam melangkah Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi awal dari bencana. Ya, karena lingkungan ini, anak-anak kita sangat pekah. Kita manusia ini pekah dengan lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Maka kalau anak soleh, insya Allah ini akan meringankan kita di dalam menjaga fitrahnya, karena fitrahnya itu secara alami akan tumbuh terus dan semakin kuat di dalam dirinya. Potensinya untuk menjadi seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT semakin besar. Tinggal bagaimana ya kita kemudian menstimulasi fitrah itu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan taujih rabbani, ya, dengan kesolehan-kesolehan yang kita injeksikan ke dalam diri anak-anak kita. Anak yang soleh menjadi anak yang taat kepada orang tuanya, sehingga mudah diarahkan, mudah dimotivasi kepada kebaikan. Kita sekedar mengatakan, nah ini perbuatan ini Masya Allah, ya, luar biasa, pahalanya kata Nabi SAW sangat besar. Tidak susah lagi. Kita tidak butuh lagi beradu argumen, ya, kita tidak butuh lagi bantah membantah. Ya, anak-anak yang soleh itu ya sudah seperti itu, karena memang baginya ya ketaatan, kepatuhan kepada orang tua itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh dia langgar. Itu anak soleh. Ya, diarahkan apapun tentang kebaikan, dia akan nurut. Dia akan nurut. Ya, kenapa? Karena anak soleh sudah tahu bahwa ya kewajiban yang terbesar dalam hidup ini selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik dan taat kepada kedua orang tuanya. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Itu anak soleh. Tidak susah. Ya, tidak susah. Mau disuruh apapun dia akan mau. Anda suruh dia pergi berjihad di Palestina, dia akan mau. Itu anak soleh. Ya, apalagi kalau hanya hal-hal yang mudah, yang ringan sehari-hari. Nah, itu kelebihan punya anak soleh. Ya, mewarisi kebaikan orang tua dan gurunya. Anak soleh keutamannya, ya, tidak perlu kita ada seremonial, tidak perlu kita ada usaha yang ya berlipat ganda, ya, pengeluaran besar-besaran untuk mewariskan kebaikan-kebaikan. Dia hanya lihat saja. Dia hanya lihat, otomatis sudah. Dia akan warisi, ya, dia akan ambil, dia akan terinspirasi dari kebaikan-kebaikan yang ada pada gurunya, yang ada pada orang tuanya. Tanpa harus memerintahkan, mewajibkan, membuat aturan, tidak perlu. Ya, itu akan langsung terpotret dan kemudian tersimpan di dalam memori anak tersebut. Ini anak soleh. Ini dahsyatnya anak soleh. Kemudian anak soleh adalah ajang pahala bagi ayah bundanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada orang tua yang lagi santai-santai di rumahnya. Mungkin dia lagi ngopi-ngopi, ada ibu yang lagi asik-asik dia memasak, tapi ya ibarat uang rekeningnya masuk terus transferan pahala. Dari mana dia dapatkan itu? Salah satunya dari anak yang soleh. Setiap anak yang soleh melakukan satu amal kebaikan, orang tuanya akan dapat. Tapi pastikan Anda berperan, ya, di dalam menyolehkan anak tersebut, bukan karena orang lain, tapi Anda punya peran di situ. Maka insya Allah setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, dia sholat 5 waktu, dia bersedekah, dia berhaji, dia berumroh, kita dapat juga pahalanya. Karena dalam Islam siapapun yang mengajak kepada kebaikan, ya, dan kemudian orang yang diajak itu melakukan apa yang dia sampaikan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang diajak. Ya, ad-da'i ilal khair ka'ajri fa'ilihi, atau kama qala sallallahu. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan.
ya sesuatu itu karena perantaraan dia, karena bimbingan dia. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita yang melakukannya? Nah, kemudian itu tadi doa anak soleh. Anak yang soleh itu insya Allah doanya mustajab. Doanya bagi orang tuanya itu mustajab. Kita ini Bapak Ibu sekalian di dunia ini masih bisa juga berusaha, masih bisa juga kita beramal, masih bisa juga kita menyolehkan diri kita, masih bisa kita memohon ampun kepada Allah agar apapun dosa-dosa kita Allah ampunkan. Tapi kalau kita sudah di alam kubur, kalau kita sudah di alam kubur, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa lagi kita beramal, tidak bisa lagi kita minta ampun ya atas dosa-dosa kita. Tidak ada. Tinggal menunggu saja kapan kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masih berguna untuk kemudian ya meringankan kita pada hari kemudian, bahkan membebaskan kita dari azab neraka, bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak kita. Makanya dalam hadis katakan 3 perkara yang tidak akan pernah putus pahalanya walaupun seorang itu sudah meninggal dunia, yaitu waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakannya. Yang paling kita butuhkan ketika kita sudah di alam kubur Bapak Ibu sekalian itu adalah doa anak-anak kita. Bagaimana kalau kita meninggalkan anak kita tidak dalam keadaan soleh, bahkan mungkin dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalau anak soleh, dia wariskan lagi kepada anaknya kesolehan itu, dia wariskan lagi kepada cucunya kesolehan itu, mereka semuanya akan mendoakan kita. Masya Allah. Ya, jadi dahsyat itu anak soleh. Ya, dahsyat itu anak soleh. Dan kemudian tentunya anak soleh juga akan meringankan pertanggungjawaban orang tua di hadapan Allah. Ingat tadi anak itu amanah dari Allah, titipan dari Allah yang nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Ya, summa akhir surah At-Takatsur, latus wala tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan sekecil apapun. Nah, anak ini bukan nikmat yang kecil, ini anugerah besar dari Allah, akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau anak kita anak soleh, alhamdulillah, ini akan meringankan ya pertanggungjawaban kita yang terkait dengan anak kita tersebut. Nah, itu anak soleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu anak soleh? Apa itu artinya soleh? Ya kan kita biasa anak soleh, ya, anak solehaku, ya. Tapi kita tidak ngerti soleh itu apa. Apakah soleh itu karena dia sudah kerjakan PR? Ya. Apakah anak soleh itu karena dia tidak ganggu umminya, abinya lagi main HP? Ya. Apakah anak soleh itu yang kita lihat sudah bisa melaksanakan sholat, ya, mempraktekkan sholat, atau apa? Sudah selesai belajar Iqra atau apa? Ya. Nah, perlu diperjelas. Kayak belajar dulu kita apa makna soleh itu. Ya. Nah, kita belajar mana soleh. Ya, belajar dulu kita. Kata soleh berasal dari bahasa apa? Jawab. Bahasa Bugis. Kalau bahasa Bugis tidak ada soleh, yang ada saleng, isaleng. Ya, bahasa Jawa, ya, bukan. Soleh berasal dari bahasa Arab. Jadi ini istilah Islam, istilah syar'i, soleh. Ya, soleh adalah isim fa'il, pelaku dari kata solah. Solah itu kebaikan. Ya, solah yasluhu solah. Ya, ini kata kerjanya. Terbentuk kata soleh, artinya orangnya. Orang yang memiliki as-solah. Ya, kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleh. Ya. Jadi tidak ada yang lain, cuma soleh dengan soleha. Tidak ada yang ketiga. Ya.
Tapi apakah seorang wanita bisa menjadi soleh? Bisa. Apakah laki-laki bisa menjadi solehah? Ya, bisa ibu-ibu dijawab ini pertanyaan. Apakah laki-laki ada yang bisa menjadi solehah? Ada ya? Kata seorang ustadz, kalau suami Anda tidak mau sholat di masjid, ya, maka panggillah dia dengan suamiku yang solehah, ya. Cuma sholat di rumah, malas ke masjid, ya, katanya kasih dia kerudung dan panggillah dia dengan suamiku yang ganteng dan solehah, ya. Kata seorang ustadz, bukan saya, ya. Nah, as-sholah atau kesolehan dalam bahasa Arab ini penting. Ini penting. Poin ini penting supaya kita tidak salah persepsi tentang kesolehan, ya, atau berlebih-lebihan tentang makna kesolehan. Kesolehan itu